Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars di GTKI. Silakan Pak Rizky. Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangsaku rakyat semuanya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Negeriku yang tercinta, Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. GTKI. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Kami para pendidik taman kanak-kanak bersatu padu mencurahkan tenaga, mendidik dan memupuk bunga bangsa. Kebanggaan
hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk Bu Endang terlalu dekat dengan Pak Yadi, Pak. Suaranya Pak Yadi masuk di Bu Endang. Speakernya salah satu HP-nya dimatikan. Bu Endang dekat ke teman-teman. yang dimatikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah telah kita ikuti bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maros di GTKI. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua IGTKI Kabupaten Jember. Kepada Ibu Endang Suprihatin dipersilahkan. Terima kasih, Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yogi dari Pusat Kurikulum, yang saya hormati Ibu Anis Listiawati selaku pemateri pada kesempatan kali ini, tim dari IGTKI Ponorogo dan juga Ketua FKG Pak NPAI yang juga hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti satu kegiatan yaitu workshop yang insya Allah akan diikuti oleh lembaga-lembaga atau kepala sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Workshop yang kami laksanakan ini adalah sebagai salah satu bentuk kepedulian dari teman-teman guru TK untuk menyambut program dari pemerintah yaitu menyongsong kurikulum prototipe. Dan juga Jember akan bergerak untuk bisa melakukan pembelajaran dengan satu waktu. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk membuka wawasan teman-teman guru TK. Kegiatan hari ini adalah satu rangkaian dari kegiatan yang sudah kita laksanakan sejak kemarin sore, yaitu rapat kerja IGTKI Kabupaten Jember yang telah diikuti oleh 31 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Dan alhamdulillah semua pengurus yang ada di kecamatan semua bisa mewakili, dan kita lanjutkan dengan workshop pada hari ini yang ditambahi dengan beberapa kepala lembaga atau guru di wilayah kecamatan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kali ini kita laksanakan secara swadaya dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada teman-teman kecamatan yang sudah bisa memotivasi anggotanya untuk bisa ikut berpartisipasi. Sehingga dalam rapat kerja kali ini ada sebuah motivasi atau dorongan bahwa IGTKI Kabupaten Jember siap bergerak dan berproses menyongsong kurikulum yang akan melalui sekolah.
Bisa dilanjutkan, Bu Endang. Baik, kami lanjutkan. Alhamdulillah bahwa di kesempatan kita hari ini hadir walaupun secara virtual, yaitu Bapak Yogi, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan atau wacana untuk teman-teman kami yang ada di Kabupaten Jember. Begitu juga dengan Bu Anis Listiawati, MPD, yang juga mulai kemarin sudah hadir di Kabupaten Jember, dan hari ini nanti kita bisa sharing bersama dengan beliau yang terkait dengan kurikulum prototipe. Dan juga sinergi GTKI dengan FKG-PAI, di mana kurikulum yang akan kita laksanakan juga kita sinergikan dengan kurikulum yang ada di PAI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini. Dan sekali lagi semangat untuk teman-teman guru TK, mari kita terus bergerak menyongsong kurikulum prototipe yang akan segera di launching, dan kita akan terus berproses sampai nanti benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Jember pada khususnya. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya sekaligus membuka materi untuk yang pertama kali kepada Bapak Yogi Anggraeni dari Pusat Kurikulum. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Pak Yogi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Endang Suprihatin selaku Ketua IGTKI di Jember, Pak Yadi, Bu Anis, dan Ibu Bapak sekalian. Senang sekali bisa ketemu Ibu Bapak pada pagi ini, walaupun mungkin mohon maaf saya hadirnya melalui daring, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga apa yang disampaikan kita sama-sama menyamakan persepsi terkait dengan kurikulum prototipe, terutama di PAUD. Ibu Bapak, izin menyampaikan terkait dengan kurikulum prototipe ini pada PAUD. Jadi Ibu Bapak, pada tahun 2021 kurikulum prototipe ini sudah kita implementasikan secara terbatas di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Dan baru sedikit tentunya yang mengimplementasikan kurikulum prototipe ini. Total untuk pelaksana sekolah penggerak mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, serta SLB ini kurang lebih 2.500, dan yang kalau untuk SMK ada 901 dengan nama program SMK Pusat Keunggulan. Dengan kata lain, ini program baru untuk yang pendidikan formal yang berada di bawah Kemdikbud dengan afiliasi di bawah Pemda. Pada tahun 2022 ini, di tahun ajaran nanti, kita ada rencana untuk mempersilahkan dalam rangka memulihkan pembelajaran, karena kan dengan kondisi pandemi, pendidikan dasar dan mungkin PAUD yang banyak terdampak itu terasa sekali terjadinya kehilangan pembelajaran, karena pada terutama pendidikan dasar dan PAUD, proses pembelajaran ini pada masa pandemi bisa dibilang sangat minim perkembangannya. Kompetensi yang dicapai oleh siswa itu tidak terlalu berkembang signifikan. Malah di jenjang-jenjang sekolah dasar, di kelas-kelas awal teridentifikasi
di sekolah-sekolah atau satuan-satuan pendidikan yang tidak ada pembelajaran sama sekali, kemampuan siswanya mungkin menjadi berkurang karena apa yang sudah dipelajari di sebelumnya malah menjadi lupa, dan karena tidak ada proses pembelajaran sehingga tidak bertambah kemampuan barunya, sedangkan kelas terus meningkat. Di PAUD mungkin paling banyak terasa bagaimana dengan kondisi pandemi ini banyak yang akhirnya tidak memasukkan putra-putrinya ke pendidikan PAUD karena tidak ada pembelajaran pada saat kondisi pandemi ini. Kalau di sekolah dasar karena menjadi pendidikan wajib, mau tidak mau kan orang tua akan menyekolahkannya walaupun di dalam proses pembelajarannya belum optimal karena banyak yang belum tatap muka, dan di pendidikan juga mungkin terutama wilayah-wilayah yang aksesnya kurang atau keterbatasan teknologi, maka sulit juga pembelajaran itu dilakukan di jenjang dasar. Di PAUD mungkin lebih parah juga kondisi proses pembelajarannya dengan kondisi pandemi ini. Apalagi dengan sistem yang pada saat ini di pendidikan kita, PAUD ini belum diwajibkan. Di beberapa negara PAUD sudah ditarik H-1 dari pendidikan dasar. Jadi seperti di Finlandia, maka dimulai sebelum pendidikan dasar diambil 1 tahun sebelumnya itu diwajibkan. Dan di beberapa negara lain juga banyak seperti di Australia yang sudah mulai mewajibkan -1 sebagai pendidikan wajib yang harus ditempuh oleh para peserta didik kita. Dan di kita mungkin nanti akan kita lihat pada saat revisi undang-undang apakah walaupun sudah mulai banyak juga yang menyuarakan agar kita juga mengambil -1 dari pendidikan dasar untuk diwajibkan. Jadi PAUD-nya di tingkat akhir di usia 5-6 rata-rata itu untuk bisa diwajibkan. Nah itu mungkin ada diskusi, ada masukan-masukan juga hal tersebut, dan itu tentunya perlu diwadahi nantinya di dalam undang-undang, revisi undang-undang ke depannya kalau mau mewajibkan pendidikan usia dini sebagai pendidikan wajib untuk diambil oleh para peserta didik kita. Ibu Bapak, rencananya di tahun ajaran baru nanti di 2022 dalam rangka memulihkan pembelajaran, kurikulum prototipe ini akan dipersilahkan ke semua satuan pendidikan, baik formal, karena PAUD juga kan ada PAUD formal, ada non formal ya. Di dalam PP kita memilah antara PAUD untuk pendidikan formal dan PAUD untuk yang non formalnya. Termasuk juga di jenjang-jenjang atasnya untuk paket A, paket B, paket C juga akan mulai dipersilahkan untuk menggunakan kurikulum prototipe ini, serta sekolah-sekolah yang di bawah Kemenag. Jadi madrasah juga akan dimungkinkan untuk menggunakannya di tahun ajaran 2022. Penggunaannya belum akan diwajibkan, penggunaannya dipersilahkan kepada satuan pendidikan untuk memilih. Boleh satuan pendidikan silahkan kalau mau tetap menggunakan K13 juga silahkan, mau menggunakan kurikulum prototipe ini juga silahkan. Jadi keputusannya nanti ada di satuan pendidikan. Di level satuan pendidikan mau menggunakan yang mana, yang penting dalam rangka memulihkan pembelajaran. Kalau mau menggunakan kurikulum prototipe ini juga silahkan. Jadi nantinya tidak ada seleksi dan tidak ada batasan siapa aja yang mau menggunakan. Tentunya Ibu Bapak perlu memahami dulu dengan baik, baru Ibu Bapak putuskan. Jadi yang kami sarankan adalah nanti setelah resmi di launching, pelajari dulu baik-baik, konsepnya pelajari dulu dengan baik, setelah itu Ibu Bapak putuskan. Jadi jangan dulu memutuskan sebelum memahami dengan baik. Karena siapa tahu mungkin Ibu merasa cocok masih menggunakan kurikulum 2013 nanti. Jadi nanti silahkan pelajari baik-baik, baru nantinya diputuskan. Ibu Bapak, kurikulum PAUD ini juga dengan keluarnya PP SMP kemarin baru keluar revisinya terkait dengan aspek perkembangan di PAUD. Kan di PP 57 ada 5 aspek, seni tidak masuk ya. Jadi ada 5, sebelumnya kan ada 6 aspek. Yang tidak masuk itu aspek perkembangan terkait seni. Nah kemarin ada revisi
menjadi 6 aspek lagi, tapi bukan memasukkan terkait seni, tapi memasukkan terkait nilai Pancasila di dalam aspek perkembangan untuk PAUD. Dan bersamaan dengan hal itu juga kita sedang melakukan revisi terkait dengan STPPA-nya. Karena kan saat ini agak sedikit rancu posisi STPPA dengan kurikulum, karena terkait kompetensi dasar disebutkan juga di dalam STPPA-nya, yang semestinya kan posisi kompetensi dasar itu beradanya di ranah kurikulum, sehingga nanti jelas gradasinya, standarnya itu diacu oleh para pengembang kurikulum, nanti pengembang kurikulum menerjemahkan ke struktur kurikulum, dan ibu bapak di satuan pendidikan nanti tinggal mengacunya ke dalam kurikulumnya. Jadi tidak langsung mengacu ke STPPA-nya atau standar-standar yang lainnya. Nantinya langsung mengacu kepada kurikulumnya yang sudah kita terjemahkan dari STPPA-nya. Yang kita kembangkan insya Allah ini juga sudah selaras dengan nanti STPPA-nya terupdate yang dikembangkan di dalam kurikulumnya. Jadi di dalam STPPA-nya itu dari 6 aspek tersebut kita integrasikan, kita rumuskan ke capaian-capaian perkembangan. Capaian perkembangan dalam STPPA itu kita tuangkan nantinya ke dalam capaian pembelajaran di dalam kurikulum, sehingga yang menjadi acuan ibu bapak nanti adalah kompetensi untuk PAUD ini dalam bentuk capaian pembelajaran untuk PAUD. Nah, ibu bapak, di dalam pengembangannya tentu kita tidak selalu memulainya dari nol. Hal yang sudah baik di dalam kurikulum 2013 kita tetap pertahankan, hal-hal yang rasanya perlu diperbaharui kita lakukan penguatan. Karena dalam implementasinya mungkin memang sekolah-sekolah juga banyak yang sudah mempraktekkan. Nah, sekarang kita lebih mempertegas juga arahnya. Misalkan terkait dengan literasi, terkait dengan numerasi, ada yang sebagian pihak melarang sama sekali siswa-siswanya, peserta didiknya, anak-anaknya untuk mengenal literasi dan numerasi. Ada yang malah juga kebalikannya, mengajarkan di drilling sejak PAUD untuk belajar literasi dan numerasi dari sejak PAUD. Nah, ini yang ingin kita pertegas, posisi kita di mana sebenarnya. Biar di satuan pendidikan tidak ada kerancuan lagi. Ada satu yang mengharamkan, tanda kutip ya, melarang sama sekali. Ada yang malah mengajarkan secara terang-terangan di drill siswa-siswanya untuk literasi dan numerasi. Nah, ini yang kita pertegas di dalam kurikulumnya. Konsep pembelajaran PAUD kita ingin mempertegas. Jadi kalau sebelumnya, oh ini sudah ada ya, berarti sudah sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Ibu bapak tinggal memperkuat dan yakin apa yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan arah. Yang pertama adalah konsep pembelajaran pada PAUD ini kegiatan bermain sebagai proses yang utama, di mana ketertarikan dengan keterkaitan kegiatan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang kita pertegas ibu bapak. Proses bermain tetap menjadi fokus yang utama. Namun yang perlu diperhatikan harus dilihat keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kita menetapkan capaian pembelajaran yang akan perlu dicapai oleh peserta didik kita, anak-anak didik kita. Maka peran ibu bapak nanti menentukan tujuan-tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Jadi kalau secara hierarki di STPPA-nya kita tetapkan capaian perkembangan. Kalau di kakak-kakak kelasnya di SD, SMP, SMA itu disebutnya SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, karena di PAUD ini kan belum wajib dan tidak dikenal juga, belum dikenal lulusan, maka tidak disebut standar kompetensi lulusan, tapi disebutnya nanti dirumuskan dalam bentuk capaian perkembangan. Nah, capaian perkembangan di PAUD ini nanti kita terjemahkan kembali ke dalam bentuk capaian pembelajaran di dalam kurikulumnya. Nah, capaian kurikulum yang kita tetapkan nanti mendorong ibu bapak untuk menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ditetapkan itulah yang ibu bapak terjemahkan ke dalam proses pembelajaran. Pembelajarannya dengan bagaimana kita dorong
kegiatannya melalui bermain belajar. Sehingga kita sebut juga bermain belajar karena bermain bukan sekedar bermain, tapi bermainnya tersebut sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, mungkin nanti bagaimana kegiatan bermain belajar ini oleh Bu Anis mungkin nanti akan dikupas tuntas, karena Bu Anis juga merupakan salah satu penelaah penyusunan buku terkait dengan bermain berbasis buku bacaan anak. Nanti salah satu buku produk kementerian yang disusun dan Bu Anis menjadi salah satu penelaahnya, sehingga bisa dijabarkan lebih tuntas nanti bagaimana kegiatan bermain belajar, dikaitkan kedua juga nanti berbasis buku bacaan anak juga. Jadi konteks nanti kita sudah menyiapkan beberapa buku yang untuk membantu Ibu Bapak mencapai capaian pembelajaran tersebut. Jadi yang pertama, bagaimana kegiatan belajar bermain sebagai proses belajar. Jadi sekarang jangan sampai dianggap bahwa bermain itu tidak bisa belajar, hanya main-main. Ini yang penting nanti bisa terlihat melalui bermain terdapat keterkaitan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajarannya itu ditetapkan oleh Ibu Bapak. Yang kedua, Ibu Bapak adalah terkait penguatan literasi dini, termasuk kemampuan menyimak serta mengutarakan gagasan, kesadaran akan bentuk teks, kesadaran fonologis, prinsip alfabetis, serta pemahaman makna. Nah, ini Ibu Bapak penanaman karakter antara lain melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Nah, penanaman karakter melalui kegiatan bermain bacaan anak. Nanti ini yang kedua pun bisa mungkin Bu Anis nanti bisa eksplorasi lebih lanjut oleh Bu Anis. Bagaimana kegiatan bermain berbasis buku bacaan anak, karena beliau salah satu menjadi penelaah di dalam buku panduan berkaitan dengan kegiatan belajar bermain berbasis buku bacaan anak. Ibu Bapak, pada saat kita awal menyajikan konsep terkait dengan di PAUD ini, kan ada yang sebagian pihak menganggap di PAUD sama sekali tidak boleh diperkenankan untuk menguasai terkait literasi ini. Sama sekali tidak diperkenankan untuk menguasai numerasinya. Di satu sisi, banyak pihak, ada beberapa juga yang malah kebalikannya, malah dia di-drill terkait literasinya, numerasinya diajarin baca tulis, diajarin berhitung. Nah, dengan alasan bahwa nanti di SD di awal sekolah pembelajarannya sudah menuntut hal tersebut. Di awal kelas SD itu pembelajarannya sudah dikondisikan harus pintar membaca dan harus pintar menulis, sehingga di PAUD ya didorong untuk menguasai itu. Nah, ini kita menata nih antara patahan antara di PAUD dengan di sekolah dasarnya, sehingga nanti jelas bagaimana posisinya di dalam kurikulumnya kita selaraskan, di matematikanya kita selaraskan, di bahasa Indonesia kita selaraskan, agar tidak terjadi loncatan dari pola pembelajaran di PAUD ke sekolah dasar. Maka di dalam PAUD ini kita pertegas bahwa PAUD ini adalah fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Sedikit bercerita terkait waktu awal kami menyampaikan informasi konsep PAUD ini ke pimpinan, ke Mas Menteri. Kenapa akhirnya kita muncul literasi dini, termasuk kemampuan menyimak serta mengutarakan gagasan kesadaran dalam bentuk teks dan lain-lain. Jadi Ibu Bapak, pada saat kita menyampaikan awalnya kita rumusannya literasi numerasi itu dikuasai di PAUD, karena beberapa negara juga sudah mempelajari literasi numerasinya. Beliau justru mengatakan konsen terpenting kalau beliau adalah terkait fokusnya adalah literasinya dulu diperkuat di PAUD. Nah, literasinya bukan dimaknai dengan didrillkan siswa-siswa dengan baca dengan huruf-huruf. Jadi diajarin siswa ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ini huruf D. Nah, itu tidak diperkenankan, nggak berharap seperti itu. Tetapi dari sejak PAUD yang diinginkan adalah mereka belajar mengenal huruf itu bukan karena di drilling, tapi
tapi mereka karena kesenangannya, mereka belajar mengenal huruf itu karena memang ketertarikannya dia. Nah, salah satu ketertarikannya adalah kita menceritakan buku-buku banyak bacaan anak. Nah, inilah salah satunya kita berupaya di teman-teman pusat perbukuan menyiapkan beragam buku bacaan anak untuk diceritakan kepada siswa. Jadi berbasis buku bacaan bukan dimaknai siswanya suruh baca. Bukan dimaknai anak suruh baca, membaca memaknai bukunya. Tapi buku-buku bacaan ini nanti diceritakan oleh ibu bapak gurunya, ibu bapak pengajaran kepada siswa. Guru menceritakan, oh ini ada buku, diceritakan buku-buku bacaan yang tentunya ibu bapak yang bermanfaat ya. Siswa nanti karena sudah terbiasa dari sejak kecil dibacakan, kalau dari awal mungkin dari PAUD dibacakan, semoga secara bertahap nanti ketertarikan terhadap bacaan-bacaan itu mereka akan mempelajari sendiri. Karena dari awal mungkin dia kan diceritakan kan secara lambat laun dia akan tertarik. Oh saya ingin tahu sendiri, membaca sendiri. Nah ketertarikannya itu dibangun dari sejak awal. Lalu dari sejak dini, ibu bapak, anak sudah bisa menangkap pesan informasi gagasan dari yang diceritakan tersebut. Jadi diceritakanlah suatu cerita oleh gurunya, siswa dirangsang dari sejak dini, ditanyakan, oh apa inti dari cerita tersebut. Mereka menceritakan terbiasa dari sejak PAUD, mengeluarkan dengan gaya bahasanya dia, dengan pemikirannya dia, apa inti dari cerita-cerita bacaan tersebut. Nah kalau ini sejak dini dibiasakan, ya mungkin bisa 100, mungkin sejak PAUD itu selama dalam 1 tahun bisa puluhan atau 100 buku diceritakan kepada anak, diulang-ulang. Semoga mereka tertarik terhadap buku-buku bacaan anak. Terbiasa dia menyimpulkan, terbiasa dia mengeluarkan gagasan-gagasannya. Nah ini yang dilatih, jadi kemampuan menyimak pada saat buku-buku bacaan anak diceritakan oleh guru, dia dibiasakan menyimak apa yang diceritakan. Dia menyimak. Nah ini kalau sudah terbiasa akan membentuk karakter anaknya nanti. Lalu dia dibiasakan dari sejak dini diceritakan bagaimana mengutarakan gagasannya. Tentunya kan dengan bahasa anak, bukan dengan formal. Silakan dengan pemikirannya anak, apa dari buku tersebut itu intinya. Nah anak sudah dibiasakan mengutarakan gagasan-gagasannya. Lalu anak juga akan terlatih karena kan tentu pada saat diceritakan mungkin lihat oh bentuk diceritakan tentang sapi misalkan, oh dia ingin tahu oh sapi itu gambarnya bentuknya seperti apa, oh ternyata kalau ditulis huruf sapi itu seperti apa. Nah dengan belajar kan dia mengenal huruf sapi. Pada saat diceritakan juga mungkin secara tidak langsung diceritakan tentang sapi itu ternyata ada kakinya 4 kan secara tidak langsung pada saat menceritakan bacaan anak itu, anak juga belajar terkait dengan numerasi. Nah inilah Ibu Bapak sehingga kita perkuat di PAUD. Waktu awal kita memang mengajukannya adalah literasi dan numerasi, tapi seperti waktu itu lebih fokus bagaimana literasinya. Literasi itu perkuat. Dari sejak dini diceritakan banyak buku cerita kepada siswa-siswa kita. Diceritakan beragam buku kepada siswa. Siswa terbiasa akhirnya nanti semakin besar akan terbiasa membaca buku dan semakin terbiasa dia menyimpulkan inti dari buku yang dibacakan dan kalau udah besar dia sudah bisa menyimpulkan inti dari buku yang dibacakannya. Nah nanti eksplorasinya mungkin semoga nanti oleh Bu Anis bagaimana kegiatan-kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak ini dilakukan. Jadi ini ya literasi dan numerasinya silahkan anak mengenal angka, mengenal huruf, tapi jangan sampai proses pembelajarannya itu di-drill, oh ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, oh ini huruf A, huruf A. Nah itu yang kita tidak harapkan terjadi. Silakan anak mengenal literasinya, silakan anak mengenal numerasinya, tapi proses pembelajarannya bukan karena paksaan, tapi dia karena ketertarikannya, karena dia senangnya, sehingga dia mengenal huruf, sehingga dia mengenal angka. Itu yang kita harapkan. Maka melalui bacaan anak itulah kita dorong literasinya, kita dorong numerasinya berbasis bacaan-bacaan anak tersebut. Sehingga pada saat anak mengenal, maka dia terbentuk fondasi awal untuk kesiapan nantinya di sekolah dasarnya. Jadi ini juga untuk mempertegas terkait dengan beberapa pihak yang menyatakan haram sama sekali untuk mengenal angka, mengenal huruf.
Yang kita larang adalah bagaimana proses drilling terkait dengan angka, terkait dengan hurufnya. Lalu Ibu Bapak, ini di semua jenjang kita dorong karena kita ingin membangun karakter anak, dan salah satu ciri dari kurikulum ini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kita ingin membangun sejak PAUD profil lulusan kita yang mempunyai karakteristik mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bagaimana mandirinya, gotong royongnya, benalar kritisnya, kreatifnya, berkebinekaannya dibangun sejak PAUD. Dan membangun karakter ini selain tadi melalui pembelajarannya, pembelajaran materi, elemen-elemennya, elemen-elemen dari, kalau di PAUD nanti akan ada 3 elemen yang perlu dipelajarinya, juga melalui proyeknya diantaranya melalui kegiatan hari besar dan perayaan, diantaranya ya, bisa melalui hal-hal lain, bisa melalui perayaan hari besar, perayaan wisata, atau kegiatan-kegiatan lain untuk membangun karakter-karakter anaknya. Nah, ini Ibu Bapak konsep pembelajaran yang PAUD dari yang kita rumuskan bagaimana dalam proses PAUD kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, bagaimana penguatan literasi dini, bagaimana kita ingin memperkuat fase fondasi kesiapan siswa, bagaimana pembelajaran berbasis proyek, maka kita tuangkan rumusan PAUD ini dalam strukturnya. Nah, dalam strukturnya ini, dari capaian perkembangan yang ada dalam STPPA, nanti kita rumuskan ke dalam capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya inilah kurikulumnya. Kalau di kurikulum 2013, kompetensi dasarnya. Kalau sekarang kita menyebutnya capaian pembelajarannya pada fondasi ya. Pada fondasi ini anak usia sampai 6 tahun yang sudah saat ini diimplementasikan. Jadi pada akhir fase fondasi nanti di kelas usia 5-6 tahun, pada akhir fase fondasi anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti. Jadi ada 1 poin ya, ada 3 poin yang perlu dijabarkan. Jadi kita sudah mengeksplorasi dari aspek-aspek perkembangan anak. Jadi dari 6 aspek perkembangan anak, kita tuangkan, kita eksplorasi ke dalam capaian perkembangan. Dari capaian perkembangan kita terjemahkan ke kurikulum. Sehingga kita tuangkan ke dalam 3 elemen utama. Jadi ini nilai agama, budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi sains itu sudah memuat ke 6 aspek perkembangan tersebut. Jadi aspek perkembangan anak yang perlu dikuasai oleh peserta didik setidaknya 3 hal. Ini adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Dasar-dasar sainsnya. Sehingga ini bisa terlihat, inilah fondasi-fondasi. Nanti pada saat sekolah dasar, ini akan terlihat majunya menjadi dalam bentuk mata pelajaran di sekolah dasarnya. Sehingga tidak ada patahan kembali antara fase fondasi di PAUD dengan di sekolah dasarnya. Nah, ini selaras terkait agama, nilai agama, budi pekerti ya, nanti akan maju di SD, SMP, ke SD-nya dia akan belajar menjadi mata pelajaran agama. Dasar-dasar literasi nanti dia pada saat ke sekolah dasar belajar menjadi bahasa Indonesia. Dan terkait dengan matematika, ini tentu menjadi mata pelajaran matematika, rekayasa seni menjadi mata pelajaran seni, sains menjadi mata pelajaran IPA. Jadi nanti tidak ada lagi patahan karena sudah disiapkan dasar-dasarnya, mulai nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi sains. Nah, capaian pembelajaran ini kita lakukan dengan merdeka bermain, merdeka belajar, bermain belajar berbasis buku bacaan anak, eksplorasi lingkungan sekitar, sentra, kelompok. Jadi tidak ada standar tes untuk anak yang kita tekankan. Yang harapannya nanti anak tidak ada seni nanti, jadi nilai agama, moral, sosial, ekonomi. Jadi nanti terlihat bagaimana ada kesinambungan STPPA
STTPA yang sebelumnya kan ada seni dan yang terbaru tidak ada seni. Nah, sehingga terbangunnya fondasi literasi dan kegemaran membaca, terbangunnya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, mandiri, bergotong royong, berkreatif. Nah, ini kegiatan berbasis buku bacaan ini yang diawali dengan guru atau orang tua membacakan buku untuk anak, kemudian diikuti dengan kegiatan bermain yang berkaitan dengan buku tersebut. Jadi ini ya, jangan sampai nanti dimaknai ibu bapak, oh literasi berbasis buku bacaan anak-anaknya suruh baca. Nah ini kan berarti ngajarin drilling anak lagi nantinya. Maka ini kami pertegas, kegiatan berbasis buku bacaan anak merupakan kegiatan yang diawali dengan kegiatan orang guru dan orang tua. Jadi diharapnya selain di sekolah, di rumah juga, karena keterlibatan orang tua itu di dalam perencanaan ini kita perkuat. Bagaimana keterlibatan orang tua atau wali di dalam perencanaan di satuan pendidikan. Jadi kegiatan berbasis buku bacaan diawali dengan membacakan buku untuk anak, kemudian diikuti dengan kegiatan bermain yang berkaitan dengan buku tersebut. Ini makanya kenapa disebut juga nanti ada buku panduan terkait dengan bermain belajar berbasis buku bacaan anak, yang penelaahnya buku tersebut adalah Bu Anis, sehingga nanti Bu Anis bisa menjabarkan lebih rinci bagaimana bermain belajar berbasis buku bacaan anak itu. Lalu nantinya di dalam prinsipnya, Ibu Bapak, prinsip pembelajaran asesmen ini juga yang melandasi kegiatan bermain buku bacaan anak, kita sudah menyiapkan saat ini dukungan selain regulasi STPPA-nya sedang kita revisi nanti, termasuk nanti dalam kurikulumnya prototipe yang memungkinkan sekolah-sekolah nantinya selain sekolah penggerak boleh menggunakan, kita siapkan buku gurunya, modul ajamnya, ragam asesmennya, dan contoh bagaimana mengembangkan kurikulum operasionalnya. Nah saat ini yang sudah tersedia Ibu Bapak baru buku guru itu kita niatkan 6 buku, dan yang baru jadi memang baru 5 buku. Jadi ada buku terkait dengan bagaimana bermain belajar berbasis buku bacaan anak, ada buku terkait dengan jati diri, ada buku terkait dengan dasar-dasar literasi sistem, ada buku terkait dengan bagaimana pembelajaran dari PAUD, dan ada buku bagaimana terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dan saat ini yang lagi diselesaikan adalah buku nilai agama dan budi pekerti. Jadi nanti ada 6 buku yang Ibu Bapak saat ini pun bisa memperolehnya dengan tinggal klik download, diperoleh dengan mudah. Lalu ada pelatihan guru penggerak di PAUD berorientasi, kalau kemarin ya di PAUD di sekolah penggerak. Nah nanti kalau kurikulum prototipe ini Ibu Bapak pelatihan-pelatihannya itu dilakukan mandiri, jadi kita tidak akan melakukan pelatihan pendampingan seperti program sekolah penggerak bagi yang akan menggunakan nanti selain program ini. Jadi kita dorong pelatihan secara mandiri. Jadi ini asosiasi-asosiasi, dinas-dinas harapannya didorong untuk memberikan pelatihan-pelatihan agar nantinya guru siap pada saat tahun ajaran barunya. Jadi ini malah kita mendorong bagaimana peran dinas, peran asosiasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan Ibu Bapak. Karena untuk yang menggunakan kurikulum prototipe secara mandiri itu kita tidak akan melakukan pelatihan dan pendampingan seperti sekolah penggerak. Jadi pelatihannya itu dilakukan mandiri, silakan oleh satuan pendidikan sendiri atau difasilitasi, dibantu oleh dinas-dinas, dan dibantu juga mungkin asosiasi-asosiasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan secara mandiri. Ini terkait 3 elemen yang sudah kita petakan dari STPPA dan kita petakan juga dari profil. Karena dari profil kita terjemahkan dari STPPA dan profil pelajar Pancasila itu kita terjemahkan ke dalam capaian pembelajaran, capaian perkembangan, dari capaian perkembangan kita elaborasi lagi menjadi capaian pembelajaran. Sehingga anak PAUD, ketiga hal inilah yang perlu dikuasainya. Nilai agama dan budi pekerti. Intinya di akhir kelas 6, siswa mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam. Anak mengenal keberagaman, menentukan sikap menghargai agama dan kepercayaannya.
Teori agama yang penting di akhir fasenya seperti ini. Urutan-urutan bagaimana tujuan pembelajarannya kita serahkan kepada guru-guru. Silakan Ibu Bapak petakan bagaimana. Nah, kalau bagi yang bingung kita sudah menyiapkan contoh-contohnya. Tapi intinya ini sebenarnya kewenangan guru. Kalau yang masih bingung kita siapkan contoh-contohnya bagaimana menerjemahkan urutan-urutan ini. Yang namanya contoh nantinya bisa dipakai langsung, silakan diedit, silakan nggak dipakai pun nggak apa-apa. Lalu ada jati diri adalah mengenal sikap positif, berpartisipasi aktif, menjaga kebersihan dan keselamatan. Dan ini nanti mungkin untuk membantu ada buku panduan yang menerjemahkan jati diri itu seperti apa. Lalu dasar-dasar literasi sains STEM ya, anak menunjukkan kemampuan mengenali berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, dan menggunakan berbagai media, serta membangun kecakapan. Anak menunjukkan minat partisipasi dengan kegiatan pra membaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu, observasi, eksplorasi, eksperimen. Anak mengenal mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dan pemeliharaan alam, lingkungan, fisik, sosial. Jadi ini terlihat ya, teknologinya di mana, kalau dasar literasinya di mana ya. Jadi lalu setelah itu terlihat sainsnya, teknologinya, rekayasanya dalam satu rumusan. Anak mengenal sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan, fisik, dan sosial. Ini termasuk sains. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Ini termasuk teknologi. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif. Ini termasuk rekayasa gitu ya. Anak dapat mengenali hubungan antar pola, simbol, dan data, serta menggunakannya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini matematika. Lalu anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikan serta mengapresiasi karya seni ya. Jadi dalam rumusan capaian ini terlihat dasar-dasarnya. Disebut dasar-dasar ya, karena dasar-dasar bagaimana matematikanya ya lebih ke bagaimana mengenali hubungan antar pola, simbol, dan data. Jadi menghubungkan bagaimana antar pola, simbol, dan data. Itu terkait matematikanya. Terkait dengan literasinya bisa di sana terlihat. Mengenai informasi seperti gambar, tanda, simbol, cerita, mengomunikasikan pikiran secara lisan-tulisan, menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan, dan menunjukkan minat partisipasi dalam kegiatan pra membaca. Ini bagian dari literasi. Nah, inilah yang harapannya dicapai nanti di akhir fase di kelas 6. Ini contoh, nanti Bu Anis mungkin akan lebih mendetailkannya. Ini yang bagaimana kegiatan pembelajaran literasi berbasis buku bacaan anak di PAUD. Sepertinya Ibu Bapak nanti yang sudah lebih pengalaman bagaimana ini diceritakan dari buku terkait dengan ulatnya. Jadi ada ulat, bagaimana menceritakan di sini kan, pada saat menceritakan ulat, belajar nama-nama hari, belajar terkait urutan angka, belajar terkait jumlah benda, kosakata, lapar mencari. Jadi dengan buku bacaan anak itu dibangun ke semuanya tadi. Terkait dengan matematikanya, dia belajar terkait urutan angka, belajar terkait menghitung, membandingkan, mengelompokkan. Pada saat nama-nama hari, mencoba belajar terkait nama-nama hari, lalu bercerita kegiatan per hari. Lalu pada saat motoriknya, bagaimana menirukan gerak ulat, mengukur jarak. Lalu kosakatanya nanti dibangun kosakata telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini kan melalui bermain di taman mencari kupu-kupu. Nah, ini sepertinya contohnya Ibu Bapak yang tahu nih, yang lebih bisa lebih ekspresif menggambarkan bagaimana literasi berbasis buku bacaan anak. Nanti ke Bu Anis mungkin biar lebih lebih ekspresif menceritakan terkait dengan buku bacaan anak ini. Contoh kegiatannya yang tadi ya, yang dari buku tadi, dari satu buku bacaan itu bagaimana dibentuk. Misalkan di hari Seninnya kita kegiatan motorik kasarnya bermain seperti ulat. 30 menit pertama siswa berjalan seperti ulat. Lalu pembukaan bercerita tentang ulat. Lalu mengamati dan memberi makan ulat, menggambar ulat, membuat pola badan ulat, merangkai huruf ulat. Ini di hari pertama.
ditutup dengan bermain, bernyanyi, dan pengalaman main, membaca buku, berdoa, dan lain-lain. Di hari Selasa merayap dengan rintangan, lalu melanjutkan buku cerita, menciptakan ulat dari media terbuka, melukis ulat, membentuk tulisan ulat. Ini kan tulisan juga huruf ya, literasi. Mengurutkan metamorfosis, ini belajar mengurutkan. Di sana juga akan belajar terkait matematikanya. Lalu menirukan gerakan kupu-kupu terbang di hari Rabunya, mengulang cerita, membuat sayap kupu-kupu, menghias kupu-kupu, berkreasi media terbuka. Di hari Kamisnya, permainan ulat dan kupu-kupu, diceritakan lagi terkait dengan buku ulat tersebut, lalu melengkapi bermain peran, menata setting main peran. Di hari Jumatnya ada gerak dan lagu, melanjutkan cerita, bermain ulat dan kupu-kupu. Nah, di sini Ibu Bapak pada saat pembelajaran ini secara tidak langsung dia belajar tentang jati dirinya, belajar terkait dengan agama dan budi pekertinya, dan belajar juga terkait literasi STEM-nya. Jadi dia terintegrasi. Nah, dalam tema tadi buku itu dia mempelajari terkait ketiga elemen tersebut. Nah, kurikulum PAUD ini menguatkan kembali pentingnya kegiatan bermain belajar. Jadi sekali lagi di dalam K13 juga mungkin sudah ditekankan. Ini lebih menekankan kembali pentingnya bermain belajar dan kegiatan berbasis buku bacaan anak ini kita perkuat. Harapannya dalam prosesnya itu bisa terjadi. Ada beberapa perubahan mungkin terkait alokasi waktu yang asalnya 900 menit menjadi 1050 menit. Lalu terkait kompetensinya, aspek perkembangannya seni yang nggak ada ya Ibu Bapak. Sekarang aspek perkembangan seni kan di dalam PP sudah nggak ada. Lalu pendekatan pembelajaran berbasis tema. Nah ini pendekatan belajarnya kalau di K13 kan pembelajaran berbasis tema. Sekarang pendekatan pembelajarannya berbasis buku bacaan anak ya, berbasis literasi. Lalu pembelajaran calistung yang dipersepsi sebagai kegiatan dulunya. Ini sebenarnya ada sekolah yang melarang sama sekali, ada yang mengajarkan. Nah kita pertegas pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam capaian melalui kegiatan bermain belajar. Jadi belajar baca tulis hitung itu melalui literasi numerasinya itu melalui kegiatan belajar. Jadi sudah tidak ada lagi drilling, ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ini angka 1, ini angka 2, angka 3, tapi melalui kegiatan bermain belajar. Itu mungkin dari saya pengantar terkait dengan kebijakan kurikulum di PAUD ini, lebih gambaran umum kebijakannya. Nah, kalau untuk lebih detailnya, bagaimana kegiatan contoh bermain belajar ini, saya juga coba saya coba buka terkait dengan bukunya Ibu Bapak, nanti bisa diakses Ibu Bapak di websitenya program sekolah penggerak ya, nanti ini sebagai terlihat. Nanti tinggal diklik ini bahan ajar, jadi nanti buka sekolah penggerak kemdikbud.go.id, nanti ada klik bahan ajar, nanti akan tinggal Ibu Bapak klik, setelah klik bahan ajar, klik PAUD yang sudah tersedia. Di sana ada buku panduan PAUD literasi STEM, buku bermain berbasis buku, ini yang Bu Anis ya, nanti mungkin Bu Anis bisa bercerita lebih banyak bagaimana bermain berbasis buku ini. Lalu ada buku jati diri, ada buku pengembangan pembelajaran, dan buku profil pelajar Pancasila. Satu lagi adalah nanti semoga segera keluar buku terkait dengan nilai agama tadi, nilai agama, karena kebetulan untuk agama ini harus disusun bersama dengan Kemenak. Nanti Ibu Bapak tinggal klik aja ini, download, klik, nanti akan muncul nanti. Jadi prosesnya juga mudah, nanti tinggal download kalau Ibu Bapak mulai mau menyusun. Ini misalkan buku terkait dengan panduan guru belajar dan bermain berbasis buku, karena kan ini arah perubahan yang pentingnya ya. Ini Bu Anis menjadi penelahnya di buku tersebut, sehingga nanti bisa banyak diceritakan bagaimana bermain belajar basis buku ini, termasuk buku-buku yang lainnya. Jadi mudah untuk Ibu Bapak coba mempelajarinya pun, downloadnya pun tinggal klik saja, nanti terdownload secara langsung di Ibu Bapak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali lagi untuk materinya pada bagian ini melalui materi kita. Super sekali teman-teman kita semua bahwa kita terkait kurikulum prototipe yang mungkin dari sekolah mengenai namun juga rasa keinginan kita sebagai guru TK, pengajar PAUD juga sangat antusias untuk menyongsong kurikulum prototipe ini. Yang sebenarnya kalau saya lihat tadi dari jumlah jam mengajarnya tadi dari yang biasa kita itu 180 menit per hari itu bertambah menjadi 210 menit per hari. Jika sesi pertanyaan, Pak Ibu. Silakan Pak. Jika ada yang mau bertanya Ibu Bapak. Kita buka 2 pertanyaan untuk teman-teman yang ada di aula ini. Kami persilakan 1 dari sisi kiri, 1 dari sisi kanan. Kami persilakan 1, 2, 3 ada pertanyaan. Ada. Mau ke depan dulu. Yang waktu untuk kurikulum prototipe ini dari 180 menit dan 210 ya 210 menit itu setiap hari itu dilaksanakan selama 5 hari atau 6 hari. Ini saya perjelas pertanyaannya. Tadi kan saya singgung terkait penambahan menit jam belajar untuk anak PAUD ya. Itu bagaimana kalau biasanya kita kan kalau yang lama itu 30 JP jam pelajaran. Sekarang kalau ada tambahan sepertinya itu lebih ada 5 JP selama 1 minggu. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi ini yang kalau kami di rumusannya nanti mengalimatkannya seperti ini. Ketiga elemen ini dicapai nanti dalam regulasinya melalui kegiatan bermain belajar yang terpadu. Kegiatan ini di Satuan PAUD dianjurkan untuk dilakukan selama 1050 menit per minggu ya. 1005 menit per minggu. Jadi lebih ke penegasan ini. Nanti Ibu Bapak mau mengaturnya seperti apa, mau Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat, sampai Sabtu itu di level satuan pendidikan. Lebih ke rekomendasinya ini adalah silakan di dalam 1 minggu ada waktu 1050, ini 1050 menit untuk dilakukan. Jadi kalimatnya seperti ini, tidak mengatur seminggunya harus berapa harinya. Cuma yang lebih, dan kalimatnya juga ini dianjurkan yang mungkin dalam kondisi tertentu kan di PAUD tidak tercapai segini jamnya. Jadi kalimatnya lebih dianjurkan bahasanya yang kita gunakan. Ini kenapa kita lakukan Ibu Bapak penambahan ini, karena kita ingin juga di PAUD itu benar-benar bermakna di dalam proses pembelajarannya. Kalau kita hanya, mungkin kalau pembelajarannya waktu yang terbatas, khawatirnya yang terjadi adalah hanya transfer pengetahuan kepada siswa yang dikhawatirkannya.
Nah, dengan kegiatan yang cukup, sehingga melalui bermain ini ada waktu yang cukup nanti anak mengeksplorasi kegiatan bermain belajarnya. Jadi itu mungkin yang kalau di dalam rumusannya. Kalaupun ada beberapa contoh, ini kan contoh yang mereka bisa nanti di dalam panduan kurikulum operasionalnya bagaimana mengelolanya ya. Ada beberapa contoh, ada yang mungkin bisa jadi 6 hari, ada yang 5 hari, atau kurang dari itu. Yang ditetapkannya ini memang bertambahnya ya 50 menit, dan kalimatnya lebih kalimat dianjurkan biar capaian yang tadi, yang nilai agama, jati diri, dan dasar-dasar literasi STEM ini bisa dicapai gitu. Ini yang menurut tim penyusun cukup pas, proses pembelajaran tercapai itu dengan waktu sekian gitu. Tapi bisa jadi sih nanti di satuan pendidikan ada penyesuaian ya. Ada beberapa pertimbangan ya mungkin yang menjadikan tidak bisa tercapai ya, karena bisa jadi siswa-siswanya cepat belajarnya, atau dalam kondisi seperti saat ini kan masih dibatasi juga pertemuan waktu di satuan pendidikan. Mungkin Bu ya, jadi kalimatnya tadi di KP itu masih dianjurkan untuk menggunakan 1050 menit per minggu, dan dieksplisitkan bahwa kegiatan itu dipadukan ya, kegiatan belajar bermain yang terpadu. Yang kita dorong kegiatan belajar bermain yang terpadu dengan alokasi sekian. Dan mengaturnya silakan satuan pendidikan dikelola baik itu bagaimana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu ya bisa 5 hari atau 6 hari selama 1 minggu ya. 5 atau 6 hari masih bisa ya. Ya silahkan aja diatur di satuan pendidikan. Mau berapa harinya di satuan pendidikan ya Ibu Bapak. Tadi pun kan kalau kondisi tertentu 1050 nggak tercapai, ya kan kita tulisannya belum mewajibkan ya. Itu baru menganjurkan. Yang mungkin di satuan pendidikan yang masih yang memungkinkannya hanya 900 menit juga belum disalahkan kan, ini namanya dianjurkan di 1050 menit. Nah, harinya berapa hari ya silakan Ibu Bapak aja mengatur ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dilakukan dari sisi kanan, silakan 1, 2, 3, silakan lanjutkan. Yang mau saya tanyakan, apakah untuk tahun depan itu semuanya harus menggunakan kurikulum prototipe? Karena setahu saya mulai awal tahun 2004 kita itu selalu berubah-ubah tentang kurikulum, sehingga bagi pendidik atau guru-guru TK terutama itu punya kebingungan deh. Nanti sudah punya kurikulum ini nanti ada perubahan lagi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di tahun 2022 belum diwajibkan Ibu Bapak. Jadi 2022-2023 itu nanti silahkan Ibu Bapak mau pakai yang K13, mau pakai yang prototipe silahkan. Jadi keputusannya ada di tangan Ibu Bapak. Jadi kita tidak mewajibkan. Kalau Ibu Bapak merasa masih cocoknya dengan kurikulum 2013 silahkan. Maka yang akan kita dorong itu nanti setelah resmi disampaikan, nanti akan menyampaikan kebijakannya terkait pemulihan pembelajaran. 1, silakan Ibu Bapak menggunakan mana kurikulum yang dirasa tepat untuk memulihkan pembelajaran. Yang kedua, kita dorong Ibu Bapak pelajari dulu, pahami dulu dengan baik, mana yang merasa Ibu Bapak lebih nyaman untuk digunakan. Setelah pilihan, baru Ibu Bapak putuskan mau pakai K13 atau mau pakai kurikulum prototipe ini. Kalau mau pakai kurikulum prototipe, maka baiknya nanti mengadakan pelatihan mandiri kalau mau menggunakan kurikulum prototipe. Kalau mau tetap K13 juga disilahkan Ibu Bapak ya, di tahun 2022-2023. Ini bagi sekolah yang di luar sekolah penggerak ya. Kalau sekolah penggerak memang harus menggunakan kurikulum prototipe. Kalau yang sekolahnya masuk sekolah penggerak, tapi kan jumlahnya juga hanya sedikit ya. Kalau tahun ini pun hanya 0, sekian persen ya, 0,6% yang sekolah penggerak itu. Jadi ini bagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak itu sifatnya pilihan, opsional, boleh menggunakan, boleh enggak.
Lalu menyikapi terkait perubahan kurikulum ya, karena memang kondisi zaman Ibu Bapak terus berkembang, kurikulumnya juga menyesuaikan, bukan hanya di negara kita, negara-negara yang teknologi yang prestasi belajarnya tinggi pun mereka tetap melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan kurikulum. Singapura melakukan pembaharuan kurikulum. Australia melakukan pembaharuan kurikulum. Di Finlandia sendiri di 2016 juga sama melakukan pembaharuan kurikulum. Jadi di hampir semua negara karena kondisi tuntutan zaman yang menuntut kurikulumnya untuk dilakukan pembaharuan. Karena kalau misalkan terkait kompetensi saja, mungkin kompetensi yang sebelumnya harus dikuasai, sekarang sudah tidak saatnya lagi, tidak cocok lagi dikuasai kondisi saat ini. Perkembangan kan terus berkembang. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan, maka khawatirnya nanti tidak sesuai juga dengan perkembangan zamannya pada saatnya. Karena kurikulum kan setidaknya mengatur keempat hal. Pertama, tujuannya, apa yang hendak dicapainya. Nah, mungkin dicapai yang di tahun 2004 dengan yang sekarang kan ada perubahan yang perlu kita sesuaikan, tujuan yang ingin kita hasilkan dari siswa-siswa. Yang kedua, materi. Nah, materi ini sangat berkembang dengan dinamis, apalagi di SMK atau di pendidikan menengah itu perkembangan dunia ini sangat dinamis. Pengetahuan itu sangat cepat perkembangannya. Apalagi di SMK misalkan terkait dengan dunia industri. Mereka kadang tiap 6 bulan sekali pengetahuan materinya itu berubah kompetensinya. Nah, bayangkan kalau kurikulumnya pakai yang 10 tahun lalu, sedangkan tuntutan kompetensi tuntutannya itu berubah setiap 6 bulan, ya khawatir nanti kompetensi yang harus dikuasai siswa ini berubah, sudah tidak sesuai juga dengan zamannya. Yang ketiga, Ibu Bapak, yang perlu kita terkait kurikulum yang diatur itu adalah strateginya, strategi pembelajarannya. Nah, ini kan perkembangan keilmuan terus berkembang, strategi teknologi terus berkembang, maka pembaharuan terkait teknologinya pun perlu disesuaikan. Yang keempat adalah asesmen penilaian, bagaimana mencapai tujuan. Ini pun mungkin ada perkembangan yang perlu diselaraskan. Ada masukan-masukan dari implementasinya yang perlu kita perbaiki. Maka keempat hal ini kami dari segi pengembang yang merasa memang karena kondisinya bukan karena kurikulum itu sudah jelek yang sebelumnya, ya mungkin karena ada beberapa hal yang perlu kita perbaharui. Dan ini pun pembaharuannya bukan karena hanya sekedar ganti kurikulum. K13 sendiri kan sudah mengalami 4 menteri ya, dari Pak Nuh, Pak Anies, lalu Pak Muhajir, dan sekarang Pak Nadiem. 4 menteri kan kurikulumnya masih tetap kurikulum 2013. Jadi ini pun tidak tiap ganti kurikulum. Nah, keperluannya kan menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Karena tujuannya mungkin harus kita perbaharui, tujuan kompetensi yang dulu sebelum abad 21 dengan kompetensi yang sekarang dibutuhkan berbeda. Pengetahuan yang sebelumnya dengan sekarang berbeda. Maka pengaturan-pengaturannya ini perlu menyesuaikan, ada pembaharuan di kurikulum agar selaras dengan tuntutan zamannya. Itulah yang kita lakukan, perlunya pembaharuan yang dilakukan, dan ini bukan di kita saja, di berbagai negara pun pembaharuan kurikulum ini perlu dilakukan, karena kalau kita tidak lakukan pembaharuan, khawatirnya yang kita tetapkan sudah kurang tepat lagi dengan kebutuhan zaman. Itu mungkin kalau terkait dengan kenapa dinamis terkait dengan pengembangan kurikulum yang perlu dilakukan di kita. Terima kasih sekali untuk jawabannya. Jadi memang pengembangan kurikulum memang dibutuhkan dari kita semua, menyusul dengan perkembangan zaman yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, kemajuan teknologi yang semakin pesat, dan juga tuntutan dari kompetensi di mana kesiapan anak-anak kita menuju kehidupan dewasa mereka sehingga kita perlu mempersiapkan di dunia pendidikan. Saya serahkan pada Ibu Enda. Oke. Karena kita akan berlanjut pada materi berikutnya, Pak Yogi. Terima kasih untuk materi yang pertama kita. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung untuk dapat hadir ke Kota Jember kami, Pak. Setelah Omikronnya ini lebih reda, karena saya yakin untuk prototipe ini akan masih hangat sekali sampai nanti di tahun 2024 ketika teman-teman sudah percepatan untuk semakin banyak menggunakan
Jadi tetap kita mohon bimbingannya untuk selanjutnya dari kami teman-teman dari guru TK di Kabupaten Jember, jangan kapok dengan kami, mohon maaf dari penyambutan dan juga mungkin dari teknis yang mungkin ada kendala dari kami, Pak. Sama-sama Ibu Bapak, Pak Rizky, Pak Bu Endang, Pak Yadi, terima kasih banyak, dan mungkin selanjutnya terima kasih juga Bu Anis yang bersama Ibu Bapak mungkin akan melanjutkan, karena Ibu Anis juga banyak dengan kurikulum seperti itu, dan saya yakin implementasinya justru lebih paham Bu Anis dibandingkan saya terkait dengan bagaimana mengimplementasikannya di PAUD. Kalau kami mungkin kalau seperti saya pribadi lebih dari segi regulasi kebijakannya, nah, bagaimana mengimplementasikan real dalam pelaksanaan di sekolah, dan yang paling banyak dibutuhkan oleh satuan pendidikan itu kan adalah bagaimana real pelaksanaan di level satuan pendidikan di kegiatan sehariannya. Semoga ini Bu Anis yang banyak terlibat juga di dalam pengembangannya, ini bisa memberikan pencerahan yang lebih bermakna buat Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus mau nyata ini di yang dari sini. Pak Bu Anis ini Apa kabar Mbak hadir ya Bu? Ya. Baik Bu Anis. Mantap Bu, langsung itu Siap jadi pas nanti ya. mengawal teman-teman yang ada di sini Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Anis. Ya sama-sama Pak. Sukses terus Bu Matur nuwun Anis. atas kebersamaannya. Sama-sama Bu Anis, terima kasih banyak. Sukses terus Bu Anis. Sekarang yang mengucapkan jadi semoga kesehatan dan juga kita doakan pada diri dan keluarga khususnya, semoga ada kesempatan kita bersama untuk bersilaturahmi di awal depan. Baik, untuk sesi berikutnya dari materi oleh Ibu Anis untuk via Zoom. Mohon izin kita tutup Pak Yogi karena teman-teman Terima kasih. untuk apa namanya offline semua alhamdulillah. Itu jadi mohon izin terima kasih Bu Anis, dan selamat datang di Warok dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.